dulu ya, line tutup dulu. Telegram juga. Nah, udah. Itu rumus energinya ya, energi radiasinya nih rumusnya. Kemudian kita juga punya rumus daya radiasi dan intensitas radiasi. Di mana daya radiasi itu rumusnya adalah energi per waktu, ya energi per waktu. Sedangkan rumus intensitas radiasi adalah daya per luas permukaan. Tapi rumus dasarnya diingat, rumus dasarnya yang ini ya. Rumus dasarnya. Kita bermain sama ini dan yang ini. Kita coba soal yang pertama, soal SPMB tahun 2007. Dua bola sejenis tetapi berbeda ukuran memancarkan energi radiasi sama besar ke sekitarnya. Jika bola A berjari-jari R dan bersuhu T, maka bola B yang berjari-jari 2R akan bersuhu. Oke, jadi di sini kan nanya energi radiasi ya. Yang diketahui itu kan suhu sama jari-jari. Suhu sama jari-jari. Oke, berarti energi itu kan sebanding dengan suhu pangkat 4 ya. Dan sebanding dengan A. E juga sebanding dengan A. Nah, di soal ini dibilang energi radiasinya sama besar. Berarti kita buat aja E1 sama dengan E2. Gitu kan? E1 sama dengan E2. Berarti perbandingannya nanti T pangkat 4 berbanding T1 pangkat 4 berbanding A1 sama dengan T2 pangkat 4 dikali A2. Gitu ya. Oke. Ini A sama B ya, sorry. Berarti biar gampang tak kasih simbol A sama B. B. Ini juga B. Nah, sekarang kita lihat apa aja di soal adanya. Jadi, jika bola A berjari-jari R dan bersuhu T. Jadi, yang A itu berjari-jari R dan bersuhu T. Kita tahu ya, ini kan bola. Bola tuh rumus luasnya apa? 4πr kuadrat, ya kan? Berarti kita bisa replace atau kita gantikan A itu dengan 4πr kuadrat gitu ya. Nah, untuk bola A dulu kita punya T-nya itu T aja ya, T pangkat 4, sedangkan A-nya tuh 4pi dikali R pangkat 2. Sama dengan TB-nya itu nggak tahu, yang ditanyakan di soal kan, TB-nya nggak tahu, TB pangkat 4. Luas B-nya itu jari-jarinya 2R, berarti 4pi dikali dengan 2R pangkat 2. Ya, kita coret 4pi-nya, coret-coret. Nah, lalu tinggal kita pindahkan aja si 2R kuadrat ini ke ruas kiri ya. Jadi kita punya nanti T pangkat 4 dibagi dengan apa? R kuadrat, T pangkat 4 dikali R kuadrat dibagi dengan 4R kuadrat. Coret-coret. Gitu ya. Jadi kita punya TB pangkat 4, hilang. Berarti TB-nya itu adalah akar pangkat 4 dari T pangkat 4 per 4. Nah, berarti berapa tuh akar pangkat 4 dari 4 ya? Berapa? Akar pangkat 4 dari 4. 7. Berapa? 0,7. 0,7 ya, seperempat akar pangkat 0,7. Berarti 0,7 T. Oke, sehingga jawabannya yang C. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Untuk soal yang pertama. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, coba kalian kerjakan soal yang nomor 8 ya. Benda hitam pada suhu 227 derajat Celcius memancarkan radiasi dengan intensitas 5 kali 10 pangkat 4 watt per meter persegi. Pada suhu 727 derajat Celcius, intensitas radiasi benda hitam tersebut dalam 10 pangkat 4 watt per meter persegi sama dengan ya. Coba kalian kerjakan ini dulu ya. Pertama ingat ya, ubah suhunya jadi Kelvin dulu. Oke? Ubah jadi Kelvin dulu. Tambah dengan 273. Lalu ingat ini perbandingan intensitas radiasi. Nah, karena ditanyakan dalam ini ya, dalam 10 pangkat 4, maka ini bisa kalian abaikan. Ya, ini bisa kalian abaikan. Kalian buat aja 5 aja gitu kalian buat. Dan ingat, itu berbanding dengan ya, I itu kan, lihat ya rumus ini ya, lihat rumus yang ini. Itu kan sama dengan P per A. Ya, I sama dengan P per A. Berarti kalau begitu, P-nya sendiri adalah E per T. Berarti E per A dikali T. Ya, sedangkan E-nya sendiri itu adalah E
atau T pangkat 4 A dikali T per A kali T. Sehingga intensitas radiasi itu berbanding lurus, ya, intensitas radiasi itu berbanding lurus dengan apa? Dengan suhu pangkat 4. Kalian buat perbandingan aja antara I dengan T. Ya, silakan ya, kalian punya waktu berapa nih? 2 menit cukup ya? 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan ya, 2 menit ya. T pangkat 4. C, Pak. C. Yang lain gimana? Sepakat C? Kata temannya C nih. Gimana guys? Apakah C? Iya, Pak. Oke, sepakat 2 orang C, kita skip. Ada yang nggak ngerti, silakan bilang ya. Kalau nggak ngerti, kita bahas. Kalau nggak ada yang interupsi, berarti kita anggap semua sudah mengerti. Oke, kita bisa. Belum ngerti, Kak. Nggak Soalnya ngerti. baru datang. Kenapa? Belum paham. Belum paham. Oke guys, karena ada yang belum paham, kita bahas ya. Berarti di sini I1 per I2 sama dengan T1 per T2 pangkat 4. Karena lagi sekali tadi ini berbanding lurus dengan T pangkat 4. Ya kan? I1-nya katanya 5. I2 kita nggak tahu. Suhu yang pertama 227 derajat Celcius ini. Ya kan? Kita ubah jadi Kelvin, tambah 273 dapat 500. Ini 500 ya. Kemudian suhu yang kedua yang ini ya, itu 727 kita tambah dengan 273 dapat 1000. Berarti ini 1000 pangkat 4. Tinggal coret 1, coret 2, berarti nanti I2-nya tinggal 2 pangkat 4 dikali dengan 5. Ya. 2 pangkat 4 itu berapa? 16 kan? 16 kali 5, 80. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di poin E sekarang. Hukum pergeseran Wien. Bentar ya, tak geser dulu. Nggak kelihatan. Nah, hukum pergeseran Wien ya. Jadi, siapa namanya? Wien ini, dia itu mengamati bahwa atau hasil percobaannya itu menyatakan bahwa suatu gelombang itu pasti mempunyai panjang gelombang maksimum ya, panjang gelombang maksimum. Nah, kalau panjang gelombang maksimum ini dikalikan dengan suhunya, maka akan membentuk suatu nilai yang konstan ya. Nilai konstan inilah yang diabadikan menjadi istilahnya konstanta Wien yang besarnya 2,898 kali 10 pangkat min 3. Mungkin di buku-buku lain ada yang menyebut ini simbolnya sebagai B, juga nggak apa-apa kan, masalah simbol doang nggak masalah. Ya, masalah simbol nggak masalah. Jadi rumusnya si Wien ini sederhana sekali, cuman panjang gelombang maksimum dikali dengan suhunya itu selalu sama dengan suatu bilangan konstan yang bernilai 2,898 kali 10 pangkat min 3. Atau bisa dibulatkan jadi 2,9 kali 10 pangkat min 3. Boleh juga. Nah, contoh soalnya adalah soal nomor 16. Sebuah bintang memancarkan cahaya tampak dengan panjang gelombang dominan 400 nanometer. Apabila tetapan Wien 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin, temperatur permukaan bintang tersebut adalah, oke, kita tahu bahwa lambda maksimum dikali dengan suhu sama dengan konstanta Wien ya, atau 2,9 kali 10 pangkat min 3. Berarti lambda maksimumnya yang ini, yang dominan ini, 400 nanometer. Nano itu ke meter berapa ya pengalinya? Min 9 ya. Suhunya nggak tahu, ini 2,9 kali 10 pangkat min 3. Ya, sehingga kita dapat nanti suhunya adalah 2,9 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 400 dikali 10 pangkat min 9. Udah deh, selesai gitu aja. Tinggal dihitung aja ya, berapa nih? Coba, ada gak sukarelawan yang mau menghitung? Nanometer dikali T 2,9. Pak.
Oke, katanya E. Makasih. Gimana E? Jadi rumusnya ini gampang, nggak ribet ya. Masih ribetan yang tadi sebelumnya. Oke, selanjutnya soal nomor 11. Saat temperatur radiasi benda hitam turun ya, temperaturnya turun, intensitas maksimum radiasi akan intensitas radiasi akan oke, jadi sekarang kita perhatikan lagi yang ini ya. Nah, sekarang kita lihat ya, dari rumus Wien di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hubungan perbandingan, yaitu yang pertama adalah lambda 1 per lambda 2 sama dengan T2 per T1. Ini yang pertama ya, T2 per T1. Jadi dia lambda dan T itu berbanding terbalik. Ya. Lalu kalau kita buat perbandingan berdasarkan energi, daya radiasi, dan intensitas seperti yang tadi di di atas tadi yang udah kita pelajari ya, itu ternyata E1 berbanding dengan P1 berbanding dengan I1 berbanding dengan T1 pangkat 4. Ya kan? Tadi kan kita udah tahu itu di subbab sebelumnya kan. Ya, yang sudah kita pelajari barusan. Nah, sekarang kita lihat lagi soalnya, temperaturnya turun. Ya, temperaturnya turun. Maka nanti dia mau kemana nih bergesernya? Yang A bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Saat temperatur radiasi benda hitam turun, intensitas maksimum radiasi akan... Nah, atau bisa juga kita lihat grafik ini ya. Grafiknya coba kita lihat ya, grafik yang ini yang sebelah kiri. Jadi kalau temperaturnya turun ya, ini kan ke sini temperaturnya turun nih. Ini kan T-nya turun ya. Oke. Berarti dia intensitasnya itu akan bergeser yang A ke arah panjang gelombang yang lebih panjang. Panjang gelombang lebih panjang. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih panjang, ya kan? Ini makin ke kanan kan makin besar panjang gelombangnya nih, makin besar nih. Ke kanan dia makin besar. Berarti ketika suhunya turun, intensitasnya itu akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang. Ya. Jadi akan bergeser ke panjang gelombang yang lebih panjang. Jadi jawabannya yang A. Oke, ini konsep ya. Jadi ingat bahwa kenapa disebut namanya hukum pergeseran? Ya, kenapa namanya hukum pergeseran? Karena ini grafiknya ini akan bergeser ya. Pertama di situ, kemudian di sini, kemudian di sini. Nah, dia akan bergeser. Ya. Yang warna biru kan bergeser tuh. Nah, dia bergeser ke kanan, yaitu ke arah yang panjang gelombang lebih panjang. Oke ya, ada pertanyaan kah? Untuk yang poin E? Nggak ada. Kemudian kita lanjut lagi ya. Kemudian sekarang, oke, berikutnya adalah teori kuantum Max Planck. Max Planck. Nah, sekarang gini dulu ya, kita biar kalian tahu dulu. Jadi fisika kan dibagi dua ya, ada fisika klasik sama fisika modern. Ini pengetahuan dulu ya, biar tahu apa yang kita pelajari. Kalau fisika klasik ini dia itu mempelajari segala sesuatu yang makro. Makro dalam artian besar. Ya. Jadi kita mengamati yang terlihat dengan mata kita. Contoh, mekanika atau kinematika. Mekanika. Ini adalah fisika klasik. Kita mempelajari sesuatu yang makro, yang terlihat oleh mata. Ya. Sedangkan fisika modern itu kita mempelajari segala sesuatu yang mikro, yang tidak terlihat oleh mata. Ya. Yang paling gampang lah kita ngomongin atom, ya, kemudian kecepatan cahaya atau gelombang ya, gelombang, ya, partikel, itu adalah fisika modern jatuhnya. Jadi para peneliti ini masih bingung ya, gelombang itu termasuk apa? Apakah dia cahaya itu termasuk apa? Cahaya itu apakah termasuk gelombang, apa termasuk partikel? Nah, makanya mereka bereksperimen gitu. Ya. Salah satunya yang beranggapan sebagai partikel itu adalah si Max Planck ini.
ya. Dia menganggap bahwa cahaya itu sebagai partikel. Jadi kata si Max Planck itu, andai kata ini sinar center ya, ini sinar center misalnya. Jadi kata si Max Planck itu dalam suatu cahaya itu pasti ada paket-paket atau kuanta-kuanta yang sangat kecil, atau bisa simpelnya ini itu seperti atomnya cahaya gitu ya, seperti atomnya cahaya yang bergerak. Jadi ada partikel terkecil cahaya yang disebut sebagai foton gitu. Jadi katanya si Planck itu cahaya itu tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil yang mengandung energi yang disebut sebagai foton, atau istilah kasarnya mungkin atomnya cahaya ya, partikel terkecilnya cahaya. Nah, sehingga energi cahaya itu dirumuskan oleh dia sebagai dengan persamaan ini ya. Jadi energi yang dihasilkan oleh suatu cahaya itu dirumuskan sebagai N dikali H dikali F atau N dikali H dikali C per lambda, di mana F itu adalah frekuensi cahayanya ya, H itu tetapan Planck 6,63 kali 10 pangkat min 34, N banyaknya foton ya, N itu banyaknya foton, jadi atau disebut juga bilangan kuantum ya, itu banyaknya foton yang ada dalam cahaya tersebut gitu. Terus C kecepatan cahaya ya udah tahu semua, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan lambda adalah panjang gelombang gitu. Nah sekarang kita coba soal yang nomor 24. Jadi seberkas cahaya tampak panjang gelombang seberkas sinar tampak panjang gelombang F dipancarkan dengan daya W. Jika konstanta Planck H, banyak foton yang dipancarkan per detik adalah oke. Jadi kita punya, tapi kok panjang gelombangnya kok F ya? Ya nggak apa-apa deh. Jadi ini panjang gelombang yang bukan frekuensi ya, hati-hati, panjang gelombangnya F. Jadi kita punya persamaan dasar tadi adalah energi sama dengan NHC per lambda. Yang ditanyakan adalah banyak foton yang dipancarkan per detik. Nah, energi itu kan daya dibagi waktu kan ya. Energi itu adalah daya itu sebenarnya P simbolnya ya, dibagi dengan waktu. Tapi dalam hal ini dayanya adalah W, berarti ini W per T sama dengan NHC per lambda. Lambdanya adalah F di sini ya. Jadi bukan frekuensi tapi itu lambda. Nah, kemudian berarti N itu bisa kita nyatakan sebagai apa nih? WF ya, WF. Dayanya kan W ya. WF per H dikali C T. Tapi ada nggak di soal nih? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Tar. Kalau itu kita, berarti ini bukan panjang gelombang ya. Kalau kita pakai frekuensi gimana? NHF. E per HF. E per HF. EF. Kok nggak ada? Kok nggak ada ya? Bentar. Apa yang salah nih? W dikali F. Tapi W kali F nggak ada. Tapi HC ada. HC nggak mungkin loh. HC pasti per. Oke, kita berarti salah soal lah. Kita anggap aja ini frekuensinya ya, bukan panjang gelombang ya. Ini kita ganti dengan frekuensi coba. Oh, ini per detik ya. Per detik berarti WF per HC. Berarti per detik itu artinya apa? T-nya sama dengan 1. Kalau T-nya 1, WF per HC. Masih nggak ada ya? WF per HC. Nggak ada. Oke, kita anggap itu frekuensi, salah soal kita anggap ya. Kalau gitu kita ganti lagi. Tadi katanya E itu adalah NHF. Berarti N itu sama dengan E per HF. Gitu ya. Dimana E itu adalah P per T atau W per T. Ya, W per T dibagi dengan HF. Karena T-nya 1, jelas jawabannya adalah W per HF. Oke, kok ini ada ya, B. Berarti itu frekuensinya F, bukan panjang gelombangnya F ya. Oke, kita ralat. Yang ini. Kemudian soal nomor 21. Sebuah lampu memancarkan cahaya berfrekuensi 5 kali 10 pangkat 15 Hz pada daya 25 watt. Jumlah foton yang dihasilkan lampu per sekon adalah. Nah, ini kan berarti nanya N-nya lagi ya. Nanya N-nya lagi. Ada daya, ada frekuensi. Nah, coba kalian cari sendiri ya dengan cara yang sama seperti ini. Jadi,
rumus jadinya kan WN sama dengan daya per H dikali F. Ya, P itu daya. Silakan kalian hitung sendiri ya. Kenapa T-nya hilang? Karena ini per sekon lagi sekali. Kalau per sekon berarti hitungannya T-nya 1 detik. Oke? Silakan dihitung ya. Waktu kalian ya 1 menit cukup lah. Yuk dicoba dulu. Jadi fisika modern itu sebenarnya logikanya sedikit tapi rumusnya banyak dan angkanya susah. Tingkat kesulitannya adalah rumusnya banyak dan angkanya nggak enak. Kalau fisika klasik itu rumusnya dikit, cuman logikanya harus banyak. Ayo, siapa yang udah ngitung? Berapa jawabannya? P-nya 25. Hanya pakai 6,6 aja ya. 6,6 dikali 10 pangkat min 34. Frekuensinya 5 dikali 10 pangkat 15. Ayo, berapa jawabannya? 5 dibagi apa? C. C. Oke, C C katanya ya. Angka pentingnya. Angka penting aja. Mendekati. Oke. C. Jadi di UTBK kayak mana Pak kalau ngitung banyak-banyak gitu? Ya, ambil aja angka penting ya. Ambil aja 5 bagi 6,6 ya, anggap aja 5 bagi 6 gitu. 5 bagi 6 berapa? 10-nya tinggal dinaikin. Jadi cari yang mendekati angkanya, udah beres. Tapi belakangan ini soalnya huruf semua Pak. Ya, itu kan lebih enak malahan. Tidak ngitung jadinya. Next, efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik itu adalah peristiwa keluarnya elektron dari permukaan logam karena disinari gelombang elektromagnetik tertentu. Ya, jadi kita belajar konsepnya dulu nih. Ya, ini konsepnya nih. Jadi ini plat logam ya. Ini adalah plat logam ya. Ini tuh plat logam. Ya, ini plat logam, ini plat logam. Jadi ketika suatu plat logam disinari oleh gelombang elektromagnetik, maka nanti ada elektron yang keluar. Ya. Nah, inilah peristiwa yang disebut sebagai efek fotolistrik. Nah, elektron yang keluar akibat peristiwa ini disebut sebagai fotoelektron. Tidak semua gelombang elektromagnetik dapat mengakibatkan efek fotolistrik. Syarat terjadinya efek fotolistrik adalah panjang gelombang sinar itu harus lebih besar dari panjang gelombang ambang bahan atau lambda 0. Lebih kecil Pak. Lebih kecil. Kalau lebih besar, lebih kecil. Frekuensi sinarnya harus lebih besar dari frekuensi ambang bahan. Ya. Dan sebenarnya syarat mutlak itu yang nomor 3 ya. Ini syarat mutlaknya yang ini. Jadi energi fotonnya tuh harus lebih besar dari energi ambang bahan. Nanti kalau kalian uraikan kan kita punya rumus energi tadi kan NHF ya atau NHC per lambda kan. Nah, logika aja kalau ini harus lebih besar si sinarnya, maka frekuensinya ini harus lebih besar kan. Dan panjang gelombangnya harus lebih kecil. Karena apa? Karena dia berbanding terbalik. Jadi kalau E-nya mau lebih besar, maka lambdanya harus lebih kecil. Jadi kembali ke rumusnya si Max Planck itu sebenarnya. Nah, perlu diingat bahwa efek fotolistrik membuktikan cahaya sebagai partikel. Ya, cahaya sebagai partikel, bukan gelombang. Gitu. Efek fotolistrik tidak dapat dijelaskan jika menganggap cahaya sebagai gelombang. Ini kemarin keluar di mana ya? UM-UGM 2019 deh. Yang teorinya ini. Sebuah elektron hanya mampu menangkap sebuah foton. Jadi, kan tadi kalian udah tahu bahwa cahaya itu terdiri dari banyak foton ya. Jadi, sebuah elektron itu hanya mampu menangkap sebuah foton. Intensitas penyinaran mempengaruhi banyaknya foton dan elektron yang keluar, sehingga mempengaruhi kuat arus I yang mengalir. Ya, jadi intensitas itu hanya mempengaruhi banyaknya foton yang keluar dan kuat arus I yang mengalir. Jadi kalau intensitas makin besar, maka foton makin banyak, elektron makin banyak, arus makin besar. Gitu ya. Intensitas penyinaran tidak mempengaruhi energi kinetik elektron.
Nah, itu hati-hati. Sekarang kita lihat soal nomor 52. Cahaya hijau dan ungu dapat menimbulkan efek fotolistrik pada sebuah bahan. Berdasarkan hal tersebut, pernyataan yang benar adalah sebagai berikut. Yang mana maksudnya gitu ya. Yang A, elektron pada bahan tersebut lebih cepat lepas jika ditembak cahaya ungu. Oke, sebentar. Itu energi lebih besar. Energi lebih besar berarti oke, T frekuensi daya. Enggak. Belum tentu ya. Karena kita nggak tahu di sini dayanya mana yang lebih besar yang dipakai. Ya, karena kan E itu tadi NaHF ya, E itu sama dengan NaHF. Nah, dan E itu sama dengan P per T. Berarti kalau nanya waktunya, kita nggak tahu dong, karena P-nya kan kita nggak tahu mana lebih besar, mana yang lebih besar. Jadi A masih belum bisa kita simpulkan benar. Lalu yang B, jumlah elektron yang dilepaskan oleh cahaya hijau sama dengan yang dilepaskan oleh cahaya ungu untuk intensitas cahaya yang sama. Oke, ini benar ya. Jawabannya yang B, karena intensitas penyinaran, intensitas penyinaran, mana dia? Intensitas penyinaran mempengaruhi banyaknya foton dan elektron yang keluar. Jadi kalau intensitasnya sama, jelas banyaknya foton sama banyaknya elektron yang keluar juga sama. Sehingga jawabannya yang B. Frekuensi cahaya hijau, kita coba tapi yang lain ya. Frekuensi cahaya hijau dan ungu bergantung pada fungsi kerja bahan. Tidak, karena frekuensi cahaya itu sudah fix ya. Kalau kalian ingat ada tabelnya kan, ya. Jadi C itu salah. Momentum elektron yang lepas karena cahaya hijau berbanding nanti ya. Kita pelajari di efek Compton. Jadi jawabannya ini yang paling tepat yang B. Pada intensitas yang sama, banyaknya elektron yang keluar itu juga sama. Oke, sekarang kita coba. Belum selesai, masih fotolistrik nih. Oke, tadi kan baru teori ya, baru teorinya. Sekarang kita ke hitungannya. Jadi menurut si Einstein, ini kata si Einstein, Om Einstein ya, cahaya merambat dalam bentuk paket-paket energi yang disebut foton. Sama seperti si Max Planck tadi. Peristiwa fotolistrik ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi energi kinetik elektron itu sama dengan energi foton dikurangi sama W0-nya apa? Energi ambang bahan atau fungsi kerja bahan. Ya. Jadi energi kinetik elektron tadi yang keluar itu sama dengan energi foton dikurangi dengan energi ambang bahan atau fungsi kerja bahan. Atau boleh juga kita pakai rumus Hc dikali 1/λ min 1/λ 0. Lambda ini adalah panjang gelombang sinar, lambda 0 ini adalah panjang gelombang bahan. Ya, EK ini rumusnya apa? Setengah mv kuadrat. Udah sama. Saya kan sudah tahu semua ya. Nah, lalu itu sama aja juga dengan E kali V. E kali V ini bukan satuan ya. Memang ada satuan EV, elektron volt. Tapi EV di sini adalah rumus. E itu adalah muatan elektron, tapi minnya bisa kalian abaikan ya. Dan V itu namanya adalah potensial penghenti. Ya, potensial penghenti. Atau potensial henti. Jadi besarnya tegangan yang diperlukan untuk menghentikan proses fotolistrik tersebut. Ya, besar tegangan yang diperlukan untuk menghentikan proses fotolistrik tersebut. Oke, kita coba ya. Soal nomor 46. Permukaan sebuah lempeng logam natrium disinari dengan seberkas foton berenergi 4,43 elektron volt. Nah, ini satuan, EV-nya satuan ya. Jika fungsi kerja natrium adalah 2,28 elektron volt, maka energi kinetik maksimum elektron yang dihasilkan adalah. Nah, kita kan tahu bahwa EK itu adalah energi foton, ya, energinya si foton dikurangi dengan energi ambang bahan. Berarti sekarang kita punya energi fotonnya berapa? 4,43 dikurangi dengan energi ambang bahan, yaitu 2,28. Udah selesai. Maka jawabannya 13 dikurangi 8 itu berapa? 5 ya. Oke, udah pasti jawabannya yang A lah. 2,15.
Gitu. Gampang sekali ya, kalau tahu rumusnya sangat mudah. Next, nomor 42. Cahaya dengan frekuensi 8 kali 10 pangkat 14 Hz dijatuhkan pada suatu logam. Jika fotoelektron dengan energi kinetik maksimum sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule dilepaskan oleh permukaan logam tersebut, maka fungsi kerja dari logam tersebut adalah. Oke, tadi rumusnya EK itu adalah HF min W0. EK-nya sekarang tahu 1,6 kali 10 pangkat min 19. HF, H-nya itu kan 6,6 kali 10 pangkat min 34. F-nya 8 kali 10 pangkat 14. W0-nya nggak tahu nih. Ya kan? Berarti W0-nya nanti bisa kita bawa ke kiri jadi positif. 6,6 dikali 8 berapa? 8 kali 6, 8. 4, 48. 48 tambah 8, 56. 56,8 ya. Kali 10 pangkat min 20 dikurangi dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti kita punya nanti, samakan 10 pangkatnya dulu ya. Berarti 5,68 kali 10 pangkat min 20. Min 19 dikurangi 1,6 kali 10 pangkat min 19. Berarti kita punya 4,08 gitu ya. Tunggu dulu, bener ya? 6,6 kali 8 berapa? 6,6 kali 8 kali 8. Sorry, 52,8 guys. Kok 56? 52,8. 52 nih ya. Berarti 28 gitu. Maka kita punya 4,68 kali 10 pangkat min 19 Joule. Atau kalau dibulatkan 4,7 ya. Kali 10 pangkat min 19 Joule. Sehingga jawabannya yang B. Ada pertanyaan kah untuk yang ini? 42. Oke, sekarang tugas kalian adalah nomor 26 ya. Nomor 26 itu bentuknya grafik. Nah, bisa kalian lihat di sini ya. Apa itu min 1,6 itu apa? 4,0 itu berarti E maksimumnya energi kinetiknya ya. Jadi ini energi kinetiknya nih. Ini EK-nya. Ini W0 ya. Maaf, Kak. Ya, gimana? Itu bukan 3,68 ya? Aduh, iya. Thank you. 3,68. Thank you koreksinya. 3,7. Ya, jawabannya yang A. Ya. Oke, nomor 26 silakan dicoba guys. Semua benar. Semua benar. Katanya semua benar nih. Yang lain mungkin ada? Yang satu jelas benar ya. Yang satu jelas benar. Karena ini kan range-nya dari 0 sampai di atasnya 4 ya. Ya 4,4 atau berapa kita nggak tahu, yang pasti di atasnya 4. Kalau dia bilang ini 3,4 ya salah gitu kan. Tapi kan dia bilang 4,4, jadi ya udah benar. Satu benar jelas, 3 benar. Tapi cara buktinya gimana kalau 3 benar gitu kan? Cara buktinya ya tinggal kalian pakai panjang gelombang cahaya maksimum ini terjadi ketika apa? Ketika di W0. Ya, ketika di W0. Bukan ketika di Emax-nya. Tapi ketika di W0. Sehingga yang kita pakai ada 1,6 itu. Tapi ingat, ini masih elektron volt ya. Ini satuan nih elektron volt. Dari elektron volt, kalau mau diubah ke joule, itu kalian kalikan dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19. Ya, kalikan dengan muatan si elektron. Nanti kalian hitung sendiri ya. Jadi tinggal dihitung aja. W0 kan sama dengan W0 itu kan sama dengan HC per lambda 0. Jadi kalian cari lambda 0-nya ini berapa. Nanti pasti dapatnya seginilah kira-kira. Dengan catatan bahwa 1,6 itu kalian kalikan dulu dengan elektron gitu ya, biar jadi joule. Lalu energi minimal untuk melepaskan elektron adalah 1,6 elektron volt. Ini juga benar. Ya, benar karena ingat ini energi ambang bahan ya. W0 itu adalah energi minimum yang harus diberikan agar terjadi peristiwa efek fotolistrik. Jadi 2 benar. Kemudian yang 4, jika intensitas cahaya diperbesar, bentuk grafik tidak berubah. Benar, karena intensitas itu hanya apa? Mempengaruhi banyaknya elektron yang keluar.
dia tidak mempengaruhi energinya, ya, tidak mempengaruhi frekuensinya. Intensitas hanya mempengaruhi banyaknya elektron yang keluar. Gitu ya. Jadi kan udah kita bahas tuh apa fungsi dari intensitas. Dan memperbesar kuat arus. Ya, dan jadi intensitas itu lagi sekali hanya mempengaruhi elektron yang keluar, ya, E keluar sama kuat arus I itu. Gitu. Kuat arus ya, ini sama-sama I ini. Ini kuat arus. Jadi kalau intensitas makin besar, E yang keluar makin banyak, kuat arus makin besar. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Di berikutnya apa nih? Efek Compton. Wah. Oke, efek Compton ya. Efek Compton adalah peristiwa terhamburnya foton yang berasal dari sinar X akibat ditumbuhkan pada elektron. Yang perlu diperhatikan pada peristiwa ini adalah, jadi ceritanya itu kita punya suatu elektron yang diam, nih ya, elektronnya diam. Kemudian dia ditumbuk oleh foton, oleh cahaya, gitu. Setelah tumbukan itu pasti elektronnya kan bergerak ya, sehingga pasti energi fotonnya akan berkurang. Karena sebagian energinya ditransfer ke si elektron ini. Jadi punya EK nanti di sini. Ya, dia punya EK nanti. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah yang pertama, tumbukan antara foton dan elektron adalah tumbukan lenting sempurna. Ya, setelah tumbukan panjang gelombang foton semakin besar, sedangkan frekuensinya semakin mengecil. Ingat, kalau energinya berkurang, itu panjang gelombangnya makin besar, tapi frekuensinya makin kecil. Ya, lagi sekali kalau energinya berkurang, panjang gelombangnya makin besar, frekuensinya makin kecil. Coba kalian hubungkan dengan rumusnya si Planck ya. Kan E itu sebanding dengan F, berbanding terbalik dengan lambda. Energi foton berkurang setelah tumbukan karena ditransfer sebagian ke elektron. Nah, jadi EK tadi kan. Efek Compton tidak dapat dijelaskan jika menganggap cahaya sebagai gelombang, namun dapat dijelaskan jika menganggap cahaya sebagai partikel. Gitu. Jadi efek Compton itu juga menguatkan bahwa cahaya itu bersifat sebagai partikel. Oke, sekarang kita ke rumusnya nih. Akibat adanya tumbukan, maka foton mempunyai momentum yang dirumuskan sebagai ini ya. Jadi momentum adalah H per lambda. H itu adalah konstanta Planck ya, yang tadi, atau HF per C. Jadi lambda itu kan C per F sebenarnya. Lambda itu kan C per F. Jadi kita bisa ganti lambdanya itu dengan C per F. Maka jadi HF per C. Selisih panjang gelombang foton sebelum dan sesudah tumbukan dirumuskan sebagai berikut. Nih. Lambda aksen min lambda sama dengan H per MC dikali 1 min cos theta. Di mana theta itu adalah namanya, theta ini adalah sudut hamburan ya. Sudut hamburan theta. Jadi ini tetanya. Yang ini. Oke. Besarnya EK elektron itu jelas. Energi foton sebelum dikurangi energi foton sesudah. Karena ini tumbukannya lenting sempurna. Jadi nggak ada energi yang hilang. Jadi energi kinetik elektronnya itu sama aja dengan selisih energi foton sebelum dikurangi dengan energi foton sesudah. Gitu ya. Oke, kita coba soal nomor 58. Untuk mendeteksi struktur sebuah inti yang beradius 10 pangkat min 15 meter seberkas elektron dari sebuah akselerator partikel ditembakkan pada sebuah target padat yang mengandung kerapatan inti yang tinggi. Jika panjang gelombang elektron sama dengan radius inti, maka akan terjadi efek difraksi dan ukuran inti dapat ditentukan. Dalam kasus ini, besar momentum berkas elektron yang diperlukan adalah, oke, momentum. Jadi momentum tadi kan rumusnya H per lambda. Ya kan? Hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34. Panjang gelombangnya sama dengan radius inti katanya. Panjang gelombang sama dengan radius inti. Gitu kan? Berarti nanti lambdanya kita ganti dengan 10 pangkat min 15. Kalau ini naik ke atas jadi 10 pangkat plus 15. Min 34 ditambah dengan 15. Itu berapa? 34, 19 ya. Jadi 6,6 kali 10 pangkat min 19. Jawabannya yang A.
Soalnya aja yang panjang nih ya, tapi jawabannya simple. Nggak susah. Oke. Kemudian yang nomor 57, sebuah foton dengan panjang gelombang 0,4 nanometer menumbuk elektron yang diam. Setelah bertumbukan, foton dihamburkan dengan sudut 120 derajat terhadap arah semula. Panjang gelombang foton setelah tumbukan adalah... Oke, coba kalian eksekusi sendiri ya. Gunakan rumus yang ini, yang lambda aksen min lambda sama dengan H per MC dikali 1 min cos theta. Nah, 0,4-nya ini adalah yang lambdanya, ini lambdanya. Masa elektron berapa? 9,1 kali 10 pangkat min 31. Ya. C-nya udah ada nih ya. Atau 9 di belakang juga nggak apa-apa. Oke, silakan dicari dulu. Gunakan rumus yang ini ya. Coba. Pakai kalkulator aja. Ingat, nanometer kalian ubah ke meter nanti ya. Jadinya 0,4 dikali 10 pangkat min 9 meter. Ini lambdanya. Ayo, pakai kalkulator ya. 2 menit cukup deh. 1 menit cukup lah. Kan kalkulator. 1 menit guys. Kalau kita ambil angka pentingnya aja, bisa kan? Cos 120 berapa? Cos 120 itu berarti min setengah ya. Itu 3/2. 1 tambah setengah kan 3/2 kan? Jadi H per MC dikali 3/2. 6,6 dikali 3 dibagi berapa? 2 MC 2 kali 9 lah ambil katakanlah. Kali 3. Maka kita ambil ini, kalau susah ngitung pakai angka penting aja ya. 0,36. Berarti nanti lambda aksen min 0,4 sama dengan 0,036. Kalau kalian hitung sendiri nih ya. Berarti 0,436. Atau sorry nggak ada jawaban, berarti 0,036 harusnya. Berarti 0,4036 nanometer. Dengan jawabannya yang C. Ya, jadi tinggal masukin angka aja ke rumusnya, maka kelar sudah. Oke, next ya. Ya, lagi dikit aja. Yang I sekarang, produksi pasangan. Produksi pasangan adalah peristiwa di mana foton lenyap dan berubah menjadi dua materi saling anti. Contohnya elektron dan positron. Produksi pasangan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi energi foton sama dengan energi materi. Ya, jadi ini peristiwa di mana foton lenyap, kemudian berubah menjadi dua partikel saling anti. Berarti tandanya beda gitu loh, satunya plus, satunya min. Ya. Contohnya ada elektron dan positron. Gitu. Nah, lalu berarti kan logikanya energi foton ini akan sama aja dengan energi si materi ini nanti, energi materinya ini, EM ini ya, energi si materi ini. Gitu. Atau kalau kita rumuskan, HF sama dengan 2M0C kuadrat ditambah EK total. EK total itu adalah energi kinetik keduanya ini ya. Energi kinetik keduanya ini. Jadi kan nanti ketika dia berubah menjadi materi, mereka kan punya EK, punya energi kinetik gitu. Sehingga nanti HF itu kan ini punya energi sebesar HF kan, akan berubah menjadi 2mc kuadrat ditambah EK total keduanya ini. Ya, 2mc kuadrat ini rumusnya si Einstein ya, yang kita bahas nanti di part 2, nanti kita belajar tentang relativitas si Einstein. Kenapa 2? Karena 2 materi, Bro. Ini 2 materi soalnya. Kan ini materi 1, ini materi 2. Gitu. Kalau satu aja ya mc kuadrat. Oke, kita coba soalnya nomor 64. Positron dan elektron dapat dihasilkan dari suatu foton berenergi HF. Dengan H adalah tetapan Planck dan F adalah frekuensi foton.
Bila positron dan elektron mempunyai massa yang sama besar, yaitu M, dan C kelajuan cahaya dalam vakum, maka besarnya energi kinetik total positron dan elektron pada saat proses pembentukan mereka adalah. Oke, tinggal masuk ke rumus aja. HF sama dengan 2mc kuadrat ditambah EK total. Ya, maka EK sama dengan HF dikurangi 2mc kuadrat. Sehingga jawabannya adalah yang C. Ya, nggak susah kan? Kalau tahu rumusnya nggak susah gitu. Jadi EK sama dengan HF dikurangi 2mc kuadrat. SPMB 2002 kode 721. Tapi ini jarang keluar ya. Jadi kalian nggak perlu mati-matian mempelajari yang bagian ini karena ini jarang keluar produksi pasangan. Oke, last. Sekarang kita ke yang terakhir adalah hipotesis de Broglie. Yang terakhir. Nah, ini sering keluar kalau ini. De Broglie beranggapan jika cahaya atau foton mempunyai sifat sebagai partikel. Jadi dia tuh menganggap bahwa si cahaya ini bersifat sebagai partikel. Ya. Maka sorry. Kalau cahaya bersifat sebagai partikel, maka partikel juga pasti punya sifat sebagai cahaya. Gitu ya. Jadi partikel juga punya sifat sebagai cahaya. Di mana partikel bergerak dengan panjang gelombang. Jadi dia menyelidiki ya, si de Broglie ini menyelidiki panjang gelombang dari suatu partikel. Gitu. Tadi kita udah punya rumusnya kan, momentum itu H per lambda. Nah, de Broglie cuma balik aja rumusnya. Berarti lambda sama dengan H per P gitu. Gitu kan? Gitu aja sebenarnya. Di mana P adalah momentum. Momentum kalian tahu sendiri rumusnya adalah M dikali V. Momentum kan M dikali V. Kalau kalian ubek-ubek rumusnya, kalian bisa mendapatkan nilai ini. Ya, bentuk ini. Jadi lagi sekali, hafalkan bentuk umumnya. Masalah penurunannya itu kalian bisa turunkan sendiri. Ya, biar kalian tuh nggak terlalu banyak inget-inget rumus gitu. Oke? Sekarang kita coba soal yang pertama. Sebuah elektron yang mula-mula diam dipercepat oleh beda potensial V sehingga panjang gelombang de Broglie elektron adalah lambda. Jika elektron yang mula-mula diam tersebut dipercepat oleh beda potensial 4V, maka panjang gelombang de Broglie menjadi. Nah, perhatikan sekarang di rumus ini, ya, lambda dengan beda potensial, ini V ini bukan kecepatan tapi beda potensial ya, itu berbanding akar terbalik. Sehingga kalau kita buat perbandingannya, lambda 1 per lambda 2 sama dengan akar V2 per V1. Lambda satunya lambda 2 nggak tahu, potensial yang kedua menjadi 4V katanya ya. Jadi 4V, berarti ini 4V, potensial yang pertama berapa? V, jadi 4V per V. Sehingga nanti lambda per lambda 2 sama dengan, akar 4 2 ya, 2 per 1. Sehingga lambda 2 sama dengan, kali silang aja ya, setengah lambda 1 atau setengah lambda. Sehingga jawabannya yang cacing. Ya, cacing. Terakhir ya, nomor 80. Sebuah elektron bergerak dari keadaan diam melewati beda potensial 100 volt. Panjang gelombang de Broglie dari elektron tersebut adalah, oke, tinggal masukin aja. Jadi ini lagi sekali tingkat kesulitannya hanya menghitung ya. Jadi kita gunakan rumus yang ini sekarang. Ada voltnya ya. Berarti pakai yang ini. Sehingga lambda sama dengan 6,6. Hanya kan 6,6 kali 10 pangkat min 34 ya. Dibagi dengan akar 2. Masa elektronnya adalah 9,1 kali 10 pangkat min 31. Atau kita singkat jadi 9 juga nggak apa-apa. 9 dikali 10 pangkat min 31. Itu massa elektron. E-nya adalah muatan elektron. Berarti 1,6 kali 10 pangkat min 19. Waduh. Ya nggak apa-apa, coba dulu. Angkanya nggak enak nih. Dikali dengan potensialnya yaitu 100. Nah, gitu dia. Ya, ini masalah cuma ngitung doang sih. Bukan masalah logika ya, tapi masalah menghitung. Sehingga kita punya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dibagi dengan akar berapa tuh? Ini 1,6 kali ini aja 16. 16 bisa dikeluarin jadi 4. 9 keluar jadi 3. Ini ada sisa 10 nanti ya. Sisa 10 di sini kena min 9, kena min 31 aja deh. Kena min 31 jadi berapa tuh?
min 30. Min 30 kena min 19. Jadi min 30 kena min 19 ya. Jadi min 49. Jadi masih ada lagi 2 kali 10 pangkat min 49 di sini. Ya. Berarti, waduh, angkanya. Ya, kita pakai pendekatan aja ya. Sehingga kita punya 6,6 dikali 10 pangkat min 34 dibagi dengan 12. Ini anggap aja akar 2 1, atau 0,2. Ini harus jadi min 50 ya, supaya bisa diakarin. Berarti kali 10 pangkat min 50. Min 25. Akar 0,2. Ya, itu cuman tinggal pakai kalkulator aja sih sebenarnya. Tapi kalau UTBK gimana dong? Gak ada kalkulator. 2 MEV. Min 31 min 19. Ada yang mau ngitung nggak? Silakan kalau ada yang mau ngitung. Berapa hasilnya? Kita punya 6,6 min 34 ya. 6,6, kalkulator dulu ya. Aduh, kalkulatornya nggak enak lagi di komputer nih. Ada yang mau ngitung nggak? Ini kalau kalian jawab benar, maka jawabannya itu apa? Kalau jawab benar, jawabannya yang A ya. Jadi jawabannya yang A. Ini silakan dihitung sendiri ya. Angkanya memang tidak bersahabat. Akar 100, 1,6, 16, itu 20. Iya, benar dah. 0,23 nanometer. Oke, cukup sekian ya. Untuk besok mungkin kita lanjut ke yang relativitas Einstein ya. Part 2 sekaligus yang terakhir untuk fisika modern. Enggak deh, masih ada, tapi yang fisika atom itu udahlah ya, kita nggak perlu pelajari karena itu jarang keluar banget, jarang keluarnya. Lebih banyak keluar mungkin di kimia untuk fisika atomnya. Kalau fisika modern kalian cukupkan belajar sampai di teori relativitas saja. Ya, sampai di teori relativitas. Kalau yang belajarnya mepet ya, yang baru belajar setelah pengumuman SNM, itu tolong kalian belajar itu yang efektif, jadi pelajari yang sering keluar aja. Yang jarang keluar ya kalian pasrah aja. Kalaupun itu keluar nanti ya bukan rezeki kalian berarti. Daripada kalian belajar semua tapi nggak ada yang masuk kan rugi juga. Gitu. Buat yang belajarnya baru, yang tobatnya baru setelah pengumuman kemarin nggak dapat gitu ya. Jadi tolong belajar yang bab-bab yang sering keluar aja. Oke guys, demikian untuk hari ini ya. Kita insya Allah besok lagi kalau nggak capek, karena dari siang ya, dari siang sampai malam nih mengajar. Oke, demikian kelas online pada hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Sampai jumpa esok hari. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayo. Ya, kita tutup ya. Oke.